Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ujian adalah untuk menaikkan tingkat keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, segala puji bagi Allah dengan sebenar-benar pujian. Wa syukurillahi haqqa syukri, bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahumma habib ilaina al-iman. Ya Allah, berikanlah kami kecintaan terhadap keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah keimanan itu sebagai penghias dari hati setiap kami. Allahumma zidna imanan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, wa yaqinan, serta keyakinan, wa fiqhan, dan juga kepahaman kami. Allahumma alif baina qulubina fi mahabbatika ya sami'ad du'a. Ya Allah, terapkanlah jalinan hati kami semua karena saling mencintai kepada-Mu ya Allah ya Rabbana ya Sami'ad du'a. Apa kabar Bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Mungkin kita sekarang di sini ketika ditanya apa kabar, kita masih bisa mengucapkan alhamdulillah sambil sendiri sedikit. Tapi saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, Sumbar, mungkin ketika ditanya apa kabar, bisa jadi jawabannya juga alhamdulillah, tapi dengan air mata yang menetes. Makanya kita doakan bersama, semoga saudara-saudara kita yang di barat sana Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan keikhlasan, Allah berikan sabar dalam menjalani ujian. Mungkin bisa jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian untuk saudara-saudara kita di ujung barat sana, karena mungkin mereka memiliki keimanan lebih kuat daripada kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ujian adalah untuk menaikkan tingkat keimanan kita. Baik, Bapak yang dirahmati Allah, insyaallah tema kita pada kesempatan malam hari ini yang penuh dengan berkah, yakni adalah tema tauhid dengan bingkai membangun jiwa-jiwa yang responsif. Bagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Mu'az bin Jabal, beliau berkata, suatu ketika saya pernah dibonceng oleh Nabi SAW di atas seekor keledai. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, ya Mu'az, atadri ma haqqullah 'ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'az, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hamba dan apa hak para hamba atas Allah? Kemudian Mu'az menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Mu'az mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu kemudian Rasulullah SAW masih melanjutkan, haqqullah 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adzaba man la yusyriku bihi syai'an. Maka Rasulullah SAW mengatakan hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepadanya semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Mu'az masih bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, afala mubasysyirun nas, ya Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia lainnya? Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qala la tubasysyirhu fayaktafiru. Beliau kemudian Rasulullah menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, terkait dengan hadis ini minimal ada 3 poin utama yang bisa kita ambil tentang bagaimana kita binamu ruhi al-istijabah, yakni adalah membangun jiwa-jiwa yang responsif. Responsif itu maknanya adalah jiwa yang segera. Nah, ketika misalkan kita di kantor,
tanda indikator bahwa kita adalah salah satu karyawan yang baik adalah menyegerakan perintah dari atasan kita. Nah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang lebih tinggi lagi derajatnya, yang hendaknya kita senantiasa sangat responsif terhadap panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 poin utama yang terkandung pada hadis ini, yakni adalah yang pertama al-hikmatu fi khalqi al-jinni wal insi, hikmah penciptaan kaum manusia, menandakan bahwa yang dirahmati Allah sesungguhnya makna bahwa penciptaan jin dan manusia di atas muka bumi ini seluruhnya pertama adalah untuk beribadah kepada Allah, karena itu adalah misi utama. Kemudian yang kedua adalah apa hikmah yang bisa kita ambil, yakni adalah anna al-ibadata hiya at-tauhidu lianna aqusu matafi, yakni adalah sesungguhnya ibadah adalah tauhid, menandakan bahwa ternyata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari meninggikan tauhid. Lalu kemudian yang ketiga hikmahnya adalah anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillaha fa fihi makna qawlihi wa la antum 'abiduna ma a'budu. Sesungguhnya siapa saja yang tidak merealisasikan tauhid berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Dalam hal ini terkandung makna firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat ketiga, wa la antum 'abiduna ma a'budu, dan tidaklah kalian beribadah kepada yang saya ibadahi. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, kita membahas satu persatu tentang bagaimana kemudian kita membangun jiwa-jiwa yang responsif. Karena sesungguhnya kita harus senantiasa memperbaiki jiwa responsif kita. Sebagaimana misalkan kalau kita punya motor bebek atau motor metik, kalau motor itu selalu dipakai maka beltnya lama-lama akan menipis. Ketika sudah beltnya itu menipis, maka mungkin tarikan motor berkurang, kemudian mungkin akan terjadi kerusakan dan sebagainya, maka harus diganti. Nah, seperti itulah jiwa setiap kita, karena sudah usia kita saat 30, 40 lebih ke atas, yang selalu banyak bergesekan dengan dunia, kemudian lama-lama terkikis. Maka kita harus kembali memperbarui atau merespon atau memperbaiki responsif kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hikmah penciptaan kaum jin dan kaum manusia. Sebagaimana yang kita semua ketahui dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Ingatlah ketika kemudian Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi. Kemudian para malaikat mengatakan, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Bapak yang dirahmati Allah, dari ayat ini para ulama kemudian memberikan penjelasan bahwa kenapa malaikat mengatakan ketika Allah mengatakan aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi, kemudian malaikat mengatakan apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, menandakan bahwa ternyata sebelum ada kehidupan manusia maka sudah ada kehidupan sebelum manusia. Artinya bahwa di atas muka bumi ini sebelum ada yang Nabi Adam alaihissalam maka sudah ada makhluk lain yang lebih dulu memakmurkan dunia, yang kemudian ternyata makhluk itu kemudian melakukan pertumpahan darah, kemudian melakukan berbagai macam kezaliman, lalu kemudian Allah ganti dengan akhirnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa akan menciptakan makhluk lain yang adalah manusia untuk menjadi pemimpin atau pemakmur. Maka makna khalifah itu bisa diartikan sebagai pemakmur. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita adalah pemakmur, lalu kemudian hutan-hutan digundulin, kemudian gunung-gunung kemudian dikeruk tambangnya, apakah dikatakan kita sebagai pemakmur?
Maka ini merupakan bagian dari kita bagaimana mempelajari ilmu atau hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka menurut Syekh Dr. Ramadan Abdul Razak, seorang Syekh dari Al-Azhar, beliau mengatakan di dalam tulisannya, di dalam membahas ayat ini, bahwa sebelumnya ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk seluruh manusia, yakni adalah dari bangsa jin. Dalam riwayat lain dikatakan namanya adalah bin dan jin. Yang ini semua kemudian berasal dari kaum bangsa jin. Maka kemudian karena mereka melakukan berbagai macam kezaliman sampai dengan bertumpah darah, ketika mereka berada di hadapan Allah, maka bosnya atau pimpinan dari jin itu adalah Azazil. Yang kemudian ketika di hadapan Allah, mereka menjadi makhluk-makhluk yang taat. Lalu kemudian ketika Allah turunkan kembali ke atas muka bumi ini, maka kemudian jin itu, bangsa jin, baik tadi bin dan jin itu kemudian melakukan berbagai macam kezaliman. Nah, begitulah ketika Al-Quran menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan jin terlebih dahulu daripada manusia, sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Allah mendahulukan kalimat jin menandakan bahwa sudah ada peradaban lebih dahulu di atas dunia ini. Lalu kemudian aku menciptakan manusia kecuali semuanya untuk beribadah kepadaku. Dan juga dalam surat Al-Hijr ayat ke-27, yang artinya sebelumnya kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas, menandakan bahwa ternyata sudah ada peradaban terlebih dahulu, yang kemudian ternyata peradaban itu juga hancur, yang kemudian peradaban itu juga bobrok, maka kemudian diganti oleh Allah dengan makhluk lain yang adalah manusia. Maka Bapak yang dirahmati Allah, inilah menurut Syekh Ramadan Abdul Razak, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya esensi penciptaan manusia pada awalnya dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, maka kemudian ternyata kita mengetahui bahwa sesungguhnya kesolehan diri itu dimulai dari ketika kita memperbaiki ibadah dan mengetahui apa esensi utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di atas muka bumi. Maka di dalam Al-Quran ada dua kalimat yang maknanya hampir sama. Yang pertama adalah falah dan yang kedua adalah najah. Dua kalimat ini bermakna kesuksesan. Tetapi kalau najah, kesuksesan yang sifatnya parsial, yang sifatnya setengah. Tapi kalau falah itu adalah kesuksesan yang sifatnya integral, yang sifatnya menyeluruh. Kemudian di dalam Al-Quran kalimat falah ini berubah menjadi isim fa'il yang kemudian menjadi kalimat muflihun, yakni adalah orang-orang yang meraih kesuksesan secara sempurna. Dan itulah makanya kenapa kalimat azan hayya 'alas shalah, maka dirikanlah salat, lalu kemudian adalah hayya 'alal falah, maka marilah menuju kemenangan. Makna falah di sini adalah kemenangan yang sifatnya sempurna. Nah, maka kalau kita sebagai seorang hamba mampu mengetahui esensi atau urgensi kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini, ada semuanya untuk beribadah secara sempurna. Karena ada orang yang najah, ada orang yang falah. Mungkin orang-orang yang najah, yang sempurna, yang sukses tapi setengah, mungkin bisa jadi dia najah dalam bisnisnya, tapi mungkin dia tidak najah dalam, tidak sempurna dalam misalkan dalam keluarganya. Mungkin ada najah dalam keluarganya, tapi ternyata tidak sempurna dalam bisnisnya. Nah, tetapi seorang muslim yang dia mengerjakan ibadah yang adalah sholat yang paling utama untuk memperbaiki jiwa-jiwa kita agar responsif, maka insya Allah akan mendapatkan falah, kesempurnaan yang integral, kesempurnaan yang menyeluruh. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ini adalah hikmah dari penciptaan jin dan manusia, adalah kita untuk menjadi orang-orang yang sempurna secara menyeluruh. Karena esensi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di atas muka bumi ini adalah untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua adalah anna ibadata yaqtadu bi anna al-khusumata fihi. Sesungguhnya ibadah adalah tauhid. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pintu masuk ke dalam Islam adalah kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka kalau kita perhatikan kalimat dalam syahadat ini, maka ada dua makna. Ada syahadat tauhid, yakni adalah asyhadu an la ilaha illallah, dan yang kedua adalah syahadat risalah yang mengatakan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kalau kita perhatikan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka makna yang benarnya memiliki dua arti. Yang pertama adalah arti yang pokok, kemudian yang pertama adalah yang dipertuhankan. Artinya adalah bahwa kita semua bersaksi bahwa hanya Allah yang berhak untuk kita pertuhankan. Atau yang kedua maknanya adalah yang diibadahi al-ma'budul haq. Artinya adalah yang diibadahi dan disembah. Asyhadu an la ilaha illallah, maka kami semua bersaksi, aku bersaksi bahwa tiada yang berhak untuk kami sembah melainkan hanya Allah. Kalau hanya itu kan sifatnya adalah tunggal, satu. Maka makna dari syahadat lain itu, kalimat tauhid ini adalah kita bersaksi bahwa sesungguhnya kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah handphone, kita tidak menyembah jabatan, kita tidak menyembah uang, kita tidak menyembah harta, kita tidak menyembah BYD, mobil listrik. Artinya kita hanya menyembah satu Tuhan, yakni adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah komitmen kita untuk bagaimana kita menjadi jiwa-jiwa yang responsif, untuk kita menjadi jiwa-jiwa yang mudah untuk terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalimat berikutnya adalah bahwa tafsiran la ilaha illallah yang benar maknanya adalah la ma'buda haqqun illallah, yakni adalah tiada sesembahan yang berhak untuk kita sembah atau diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kemudian Bapak yang dirahmati Allah, syahadat ini bukan hanya sekedar perkara yang diucapkan. Kadang kita mudah untuk mengatakan bahwa dalam syahadat aja. Saya waktu SMA punya teman orang non-muslim. Nah, dia mudah banget untuk mencapai syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Mudah untuk mencapai syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi seakan-akan dipermainkan. Nah, ternyata konsekuensi dari kalimat syahadat ini bukan hanya sekedar diucapkan oleh lisan saja, tapi juga bagaimana kemudian pengakuan kita, kemudian bagaimana juga realitas dan juga realisasi kita untuk mentaati Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk sholat, mengerjakan sholat, maka sami'na wa ata'na, langsung Allah mengatakan hayya 'alas shalah, mari dirikan sholat, langsung bersegera. Ketika kemudian Allah mengatakan muadzin memanggil kita hayya 'alal falah, wahai manusia, kalian mau menuju kemenangan enggak? Maka kemudian jawaban kita adalah la haula wala quwwata illa billah, menandakan bahwa kita tidak mungkin bisa mencapai sebuah kemenangan yang halal, kemenangan yang sempurna tanpa la haula wala quwwata illa billah, tanpa pertolongan Allah. Maka ternyata untuk kita bisa mendirikan sholat saja itu semua bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak yang dirahmati Allah, maka ini semua terkandung dalam rukun Islam. Kalau kita perhatikan rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Nah, ini adalah salah satu elemen bagaimana seorang manusia itu bisa responsif jiwanya terhadap kebaikan-kebaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan, andai kata air ini adalah kehidupan kita. Air ini adalah kehidupan kita. Dan 5 jari kita ini adalah rukun Islam: syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Misalkan kehidupan kita ditopang oleh 5 rukun Islam ini. Nah, kemudian andai kata misalkan kita tidak mengerjakan ibadah haji
karena kalimatnya adalah bila mampu, menandakan bahwa ada orang-orang di antara kita semua yang tidak mampu, entah baik dari sisi usia, baik dari sisi finansial dan lain sebagainya. Alhamdulillah, artinya ketika kita tidak mengerjakan atau tidak menjalankan ibadah haji dengan berbagai macam alasannya, maka kita masih bisa dianggap sebagai seorang muslim. Kemudian yang berikutnya adalah zakat. Bisa jadi kita misalkan termasuk orang-orang yang bahkan menerima zakat misalkan, tapi semoga Allah berikan kita kekayaan dari jalan yang halal sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang membayar zakat. Tapi alhamdulillah, artinya mungkin ada bagi seorang muslim yang dia tidak mampu untuk membayar zakat, maka ketika haji dan zakat ini tidak dilaksanakan oleh seorang manusia muslim, maka kita masih selamat, masih bisa bertahan menjalani kehidupan ini. Lalu kemudian yang berikutnya adalah puasa. Meskipun puasa ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, tetapi yang wajib sekalipun bila ada berbagai macam kesulitan, maka masih mendapatkan keringanan. Misalkan kita sakit atau kita ganti pada waktu lainnya dan lain sebagainya. Artinya adalah ketika seorang muslim tidak menjalankan puasa, maka itu masih bisa dianggap sebagai seorang muslim. Tapi perhatikan yang kedua, yakni adalah sholat. Ketika kita melepaskan sholat dari kepribadian kita, maka air ini akan jatuh. Artinya adalah ketika seorang muslim tidak menjalankan peran, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sholat, untuk memperbaiki ibadah, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang jatuh, dan kita mungkin bisa tidak dikatakan sebagai seorang muslim lagi. Karena itulah yang membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim. Maka kenapa orang-orang Yahudi itu di tata cara ibadahnya dia tidak bersujud, mereka hanya meratapi tembok. Karena mereka mengetahui bahwa sesungguhnya sujud itu adalah bagian terendah, atau dalam makna lainnya adalah bagian dari penyerahan diri kita sebagai seorang manusia. Perhatikan, orang-orang dalam itu, orang-orang non-muslim itu menuhankan akalnya, menuhankan otaknya. Maka mereka gengsi untuk mau merendahkan kepalanya di atas tanah. Tetapi kita sebagai seorang muslim bukan hanya sekedar merendahkan kepala kita di atas tanah, tetapi adalah bentuk dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia itu dalam menjalani kehidupannya, dalam menjalani perintah itu bukan hanya sekedar logika, tapi harus dari manakah perintah itu disampaikan. Misalkan kalau mohon maaf kita berpikir secara logika, misalkan ya, kita berpikir secara rasional manusia. Kalau kita berpikir ngapain sih kita muterin sebuah bangunan kotak hitam jauh-jauh lagi di Arab Saudi misalkan, kenapa kita nggak muterin di Pondok Cabe aja, atau kita muterin di Jalan PMC 7 kali selesai, kenapa sih? Tapi ternyata bukan hanya sekedar kita apa yang kita muterin, apa yang kita lempar, tetapi adalah siapa yang memberikan perintah tersebut. Maka seorang muslim itu harus tunduk terhadap syariat, terhadap wahyu dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar logika, bukan hanya sekedar otak manusia, karena otak kita terbatas, pikiran kita terbatas. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, lalu kemudian ketika kita tadi meninggalkan ibadah yang paling agung, makanya kenapa biasanya kalau sholat Jumat itu topik itu di akhir mengatakan wala dzikrullahi akbar, bahwa sesungguhnya zikir yang paling besar atau cara mengingat Allah yang paling besar adalah wa'aqimus shalah, wala dzikrullahi akbar wa'aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Menandakan bahwa ternyata sholat itu merupakan bagian dari komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Bapak yang dirahmati Allah, ahamiyatul istijabah lil mukmin. Apa urgensi istijabah, apa urgensi responsif bagi seorang muslim? Maka Bapak yang dirahmati Allah, kita perhatikan, bila kita ingin tadi kembali mendapatkan falah, kesempurnaan yang integral, maka itu semua dibangun dari kesadaran kita menghamba kepada Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 127, Allah mengabadikan doa yang paling indah dari
seorang hamba yang dicintainya, yakni adalah Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Ismail. Ketika Ibrahim alaihissalam dan Ismail kemudian meninggikan bangunan Ka'bah, jadi menandakan bahwa para ulama tafsir mengatakan bahwa ternyata Ka'bah itu sudah ada sejak awal penciptaan dunia, lalu kemudian rusak dengan berbagai macam kondisi-kondisinya, lalu kemudian di zamannya Ibrahim dan juga Ismail maka beliau mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki lagi kemudian Ka'bahnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 127, wa id yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail, maka ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah Baitullah bersama dengan anaknya Ismail, kemudian apa yang diucapkan oleh Ibrahim? Apakah kemudian Ibrahim mengatakan, lihat nih, ini hasil karya saya selama 5 tahun ya? Apakah kemudian Ibrahim ada tanda tangan apa? Tinta emas ke prasasti sudah ditempel? Bapak yang pernah umroh haji mungkin apakah pernah melihat ada prasasti Ibrahim, ada tangan Ibrahim di Ka'bah? Gak ada. Maka itulah ternyata ketika kita seorang manusia, seorang hamba telah berhasil melakukan sesuatu hal, maka jangan berbangga diri, ini lihat nih buatan gue nih, ini lihat nih, ini karena hasil kerja saya nih. Tapi contohnya bagaimana kemudian Ibrahim alaihissalam mengatakan sesuatu kalimat yang paling indah, yakni adalah Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal-amal kami. Maka ketika kita telah sukses mengantarkan anak-anak kita, baik itu sukses dunia maupun sukses akhirat, maka kita mengatakan siapa dulu bapaknya, siapa dulu kita orang tuanya mendidik, atau misalnya kita di kantor menyelesaikan suatu proyek, siapa dulu kepala proyeknya gitu. Tapi katakanlah Allahumma taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal-amal kami, ya Allah, yang telah kami lakukan untuk kebaikan-kebaikan. Mata-mata adalah untuk mengharapkan ridho. Lalu kemudian Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian Ibrahim mengatakan, ya Allah yang Tuhan kami, maka terimalah amal-amal dari kami semuanya, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini bagian dari bentuk bagaimana ternyata orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang responsif itu kemudian mudah hatinya itu untuk senantiasa mengaitkan berbagai macam kehidupan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan orang-orang yang hanya meminta satu kebaikan, atau orang-orang yang meminta najat pada duniawinya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat ke-200, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang hanya meminta satu kebaikan di dunia. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia-manusia yang kemudian mereka hanya meminta kebaikan di dunia saja, maka mereka mendapatkannya. Artinya adalah bahwa di dunia saat ini hanya ada orang-orang yang meminta kebaikan dunia, tapi dia tidak meminta kebaikan di akhirat, dan mereka mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu kemudian di ayat berikutnya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa yang sering kita sebut sebagai doa satu jagat. Artinya adalah bahwa dan ada di antara mereka yang meminta fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan meminta untuk diselamatkan dari siksa atau azab neraka. Menandakan apa? Menandakan bahwa orang-orang yang memiliki jiwa responsif adalah mereka-mereka yang memikirkan akhirat lebih banyak daripada urusan dunia. Maka ketika kita meminta urusan dunia, ya Allah berikan aku kebaikan di dunia, ya sudah, entah anak yang saleh, anak yang cerdas, istri yang qurrata a'yun, kemudian rezeki yang halal, rezeki yang mudah, dan lain sebagainya. Rumah yang berbintang, mobil yang mengkilat, duit yang berlipat, istri yang
taat, anak yang sehat-sehat. Itu adalah beberapa kebaikan dunia, tapi adalah kebaikan yang sifatnya bisa kita usahakan. Tapi ketika kita meminta, ya Allah berikanlah aku kemudian kebaikan di akhirat, itu sifatnya ada sesuatu hal yang harus kita bersungguh-sungguh mengerjakannya dan meraihnya. Karena kalau rezeki dunia itu istilahnya kita uncang-uncang kaki, tiba-tiba nanti ada aja rezeki. Karena semuanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Meskipun kita sekarang duduk seperti ini, rezeki kita datang, ya kan Pak? Mungkin bisa jadi kita tadi sore ngeliat orang makan roti, kayaknya enak banget nih, baru terbesit sedikit, kita duduk di sini dan roti. Ini adalah bagian dari rezeki. Rezeki yang ketika kita uncap-uncap kaki, ya kemudian rezeki itu datang, tapi tidak dengan kebaikan akhirat, dan juga meminta perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Itu semuanya sifatnya adalah harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dan bagaimana mengusahakan itu dengan sungguh-sungguh? Maka caranya dengan kita menjadi hamba yang memiliki jiwa responsif. Lalu kemudian ada 3 tanda atau ada 3 cara agar kita menjadi orang-orang yang jiwanya mudah untuk responsif, untuk menyegerakan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah alamatul sidqi al-iman, yakni adalah tanda atau kejujuran iman seorang muslim. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 119 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama dengan orang-orang yang benar. Atau juga sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Artinya adalah bahwa di kedua ayat ini menandakan bahwa apabila kita jujur terhadap keimanan kita, maka insya Allah kita menjadi jiwa-jiwa yang responsif. Kalau kita perhatikan rumus dalam Al-Quran, saya mungkin sudah menyampaikan di pertemuan sebelumnya tentang bagaimana ayat-ayat yang dibuka dengan panggilannya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Rumus dalam Al-Quran, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu sifatnya berarti ada informasi penting, baik itu tentang ibadah, baik itu tentang informasi dan lain sebagainya yang ingin disampaikan oleh Allah kepada orang-orang khusus, orang-orang yang beriman. Karena kalau sifatnya general, maka Allah menggunakan ya ayyuhannas, wahai sekalian manusia dan lain sebagainya. Tapi ketika ya ayyuhalladzina amanu, maka khusus untuk kita orang-orang yang beriman yang memiliki jiwa-jiwa responsif, maka apa yang Allah sampaikan? Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah dan tetap bersama orang-orang yang jujur. Nah, dari ayat ini menandakan bahwa berarti sekarang ini ada orang-orang yang tidak jujur ya. Artinya kan bahwa Al-Quran ini kan sepanjang masa, sepanjang zaman adalah informasi yang tidak terbatasi dengan waktu. Artinya adalah lintas generasi, lintas waktu. Ketika Allah mengatakan tetaplah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, dan kan dalam tanda kutip ternyata ada orang-orang yang tidak benar. Maka kita disuruh oleh Allah untuk tetap bersama dengan mereka. Karena dengan mereka itu insya Allah kita bisa masuk surga. Maka mungkin saat ini kalau di dunia atau khususnya di Indonesia kita ingin masuk suatu perusahaan, mungkin harus ada orang dalam gitu Pak ya. Mungkin kalau nggak ada orang dalam pasti susah atau hanya sekedar formalitas. Tapi ternyata orang dalam ini bisa berlaku ketika nanti di akhirat. Ketika kita di dunia sama-sama berjamaah seperti ini, saling mengingatkan untuk kebaikan, puasa bersama, sholat bersama, berjamaah dan lain sebagainya. Ketika nanti Rasulullah mengatakan ada seorang sahabat yang kemudian dia tidak menemukan sahabatnya itu berada di surga. Lalu kemudian sahabat itu mengatakan, ya Allah, di mana sahabat bersimpulan? Karena sesungguhnya waktu aku di dunia, ya Allah, aku bermajelis ya Allah di Vilam Mutiara Cinere ya Allah, kemudian kami sholat berjamaah ya Allah, tarawih berjamaah, beribadah dan lain sebagainya, melakukan kebaikan-kebaikan bersama ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, coba kau lihat di neraka dan tariklah kemudian temanmu itu untuk masuk ke
ke dalam surga. Menandakan apa? Bahwa ternyata ketika kita di akhirat nanti berlaku juga orang dalam. Lalu kemudian sahabat ini menarik sahabat yang berada di belakang untuk masuk ke dalam surga. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, maka mulai dari saat ini carilah kita orang dalam tersebut. Dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah dan bersama orang-orang yang jujur. Nah, maka kalau kita tidak menemukan sahabat kita seperti ini, maka jadilah kita orang dalam tersebut agar kita bisa menarik saudara kita, bisa menarik teman kita, tetangga kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Nah, kemudian menurut mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sesungguhnya kejujuran itu adalah ciri dari al-siddiq, yakni adalah yang menjanjikan surga. Jadi orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pendapat ulama yang tadi mengatakan bahwa tiada agama bagi yang tidak amanah dan tidak jujur. Menandakan bahwa tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak amanah dan juga tidak jujur. Maka begitulah kemudian Rasulullah SAW sebelum dilantik menjadi seorang Rasul, dari kecilnya Rasulullah itu dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, kemudian orang yang kalau berkata jujur, amanah, fatonah dan lain sebagainya. Maka kemudian ketika ada perintah dakwah secara terang-terangan, lalu kemudian Rasulullah naik di atas sebuah bukit dan sebuah bukit Sofa. Kemudian Rasulullah mengumpulkan seluruh kaum yang berada di Mekah, Wahibani, Quraisy, Wahibani, Mukhalif, Wahibani, semua ini dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wahai masyarakat Mekah, apabila aku mengatakan bahwa di belakang gunung ini telah siap pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Maka kemudian seluruh masyarakat itu mengatakan iya, kami percaya, karena kami tidak pernah mendapatimu sebagai seorang yang berdusta. Artinya adalah sampai di titik ini seluruh orang-orang, baik itu orang-orang yang Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu lainnya itu masih percaya kepada Rasulullah. Lalu kemudian ketika Rasulullah kemudian mengatakan, maka daripada itu masuklah kalian ke dalam Islam. Lalu kemudian namanya barulah Rasulullah saat itu dia dikatakan engkau pendusta, engkau pembohong, engkau penyihir, engkau dan lain sebagainya. Maka kemudian Abu Lahab mengatakan, ya Muhammad, hanya karena inikah engkau mengumpulkan kami semua? Lalu kemudian Abu Lahab mengatakan, celakalah engkau Muhammad. Lalu kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa kemudian turunlah surat Al-Lahab yang menghampiri juga tentang Abu Lahab, menandakan bahwa Rasulullah SAW itu dia dilabeli, disifati sebagai orang yang jujur baik oleh kawan maupun lawan. Maka ini tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki jiwa responsif ini adalah kita memiliki kejujuran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memiliki sifat-sifat responsif terhadap panggilan Allah. Maka kemudian yang berikutnya adalah ridho bi qadarillah, yakni adalah ridho terhadap takdir Allah. Maka definisi ridho itu adalah sukunul qalbi ila ahkamillahi wa itminanuhu bima qasamahu wa qaddarahu, ketenangan hati terhadap hukum Allah dan ketentraman jiwa dengan apa yang Dia tetapkan dan takdirkan. Artinya bahwa ridho kepada sesuatu itu adalah merasa cukup dan puas dengan pemberian Allah. Maka berapa banyak orang misalkan yang mendapatkan rizkinya harian, misalkan sehari hanya 20.000, 15.000, 30.000, masih mengatakan Alhamdulillah. Menandakan apa? Menandakan dia telah memiliki salah satu sifat ridho. Maka ada sebuah kisah seorang bapak-bapak yang kisahnya kalau tidak salah di daerah Mesir. Dia dilahirkan dengan fisik yang kurang sempurna, tidak memiliki kedua tangan, tidak memiliki kedua kaki. Setiap harinya kalau tidak salah, tapi ini kisah sudah agak lama, bapak juga sudah usia 40-50 tahun. Jadi setiap harinya
dia keluar rumah, atau kalau kita itu di balai gitu ya, di balai depan rumah begitu, setiap harinya digendong oleh saudaranya untuk dia kemudian berada di luar rumah, untuk dia bisa melihat pemandangan dan lain sebagainya. Kemudian salah satu hal yang unik dari bapak tersebut adalah lisannya itu tidak pernah berhenti untuk berzikir atau kalimat-kalimat thayyibah. Artinya senantiasa memuji Allah, berzikir, bertaubat dan lain sebagainya. Kemudian setiap orang lewat mengatakan, apa yang kau lakukan? Aku sedang berzikir dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada satu orang kemudian lewat, saking penasarannya kenapa setiap hari bapak ini senantiasa melakukan hal yang berulang-ulang, dia mengatakan, Pak, kalau saya boleh tanya, kenapa bapak melakukan hal ini dengan bapak tidak memiliki atau kecacatan fisik? Kemudian kenapa bapak masih mengeluarkan kalimat-kalimat kebaikan? Maka kemudian bapak ini mengatakan, alhamdulillah, dengan kondisi saya seperti ini, maka Allah menyelamatkan saya dari berbuat dosa. Masya Allah. Ternyata ada hikmah dari sebuah ujian. Kita yang telah diberikan Allah dua mata, dua telinga, hidung, kesempurnaan dua tangan, dua kaki, tapi kadang masih suka maksiat, masih suka zalim, masih suka ngomongin orang, ibadah dan lain sebagainya. Maka seorang bapak yang kemudian Allah berikan ujian yang begitu besar, yang seluruh kehidupannya harus ditolong oleh orang lain, mengatakan, dengan seperti ini Allah menyelamatkanku dari berbuat dosa. Masya Allah. Kemudian jawaban yang kedua adalah, dengan Allah memberikanku keadaan seperti ini, maka aku mudah untuk senantiasa mengucapkan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, kita sudah diberikan sebegini sempurnanya, Pak. Kadang kita ketika mendapatkan rezeki sedikit aja masih ngeluh, masih ngedumel. Nah, ini yang perlu kita perbaiki pada jiwa-jiwa sejati kita, bahwa ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ketika kita ridho, lalu syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian semuanya bersyukur kepadaku, maka aku akan menambah nikmat. Maka rumus dalam Al-Quran, ketika kita syukur sama dengan ditambah nikmat. Maka ketika kita bersyukur dapat gaji misalkan 2 juta, maka nanti Allah tambah nikmatnya dengan nikmat sehat, nikmat kemudahan, nikmat anak yang soleh, nikmat istri yang soleha, nikmat tetangga yang baik, nikmat lingkungan atau perumahan yang saling mendukung. Itu adalah nikmat yang plus-plus. Tapi syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka apabila kalian semua kufur terhadap nikmatku, maka rumusnya adalah bukan aku kurangi nikmat, tapi adalah aku akan memberikan azab. Menandakan bahwa ternyata ketika kita menjadi orang-orang yang bersyukur, plusnya itu banyak. Allah kasih nikmat itu banyak, karena nikmat itu bukan hanya sekedar berupa uang, bukan hanya sekedar berupa materi. Kemudian kalau kita menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, lalu kemudian kita menjadi orang-orang yang akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita memiliki sifat-sifat yang mampu responsif. Kemudian yang berikutnya adalah al-istijabatu akibatuha al-jannah, yakni adalah ketaatan itu akibat akhirnya adalah surga. Nah, Bapak dirahmati Allah, ternyata dari sifat taat kita yang tadi sudah kita sampaikan semua di awal, yang kemudian melahirkan sifat ketaatan, maka dari sifat taat ini akan mendapatkan hadiah surga pada akhirnya. Sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannati tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika fawzul 'adzim." Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Nah, jadi ternyata Bapak dirahmati Allah, kemenangan yang terbesar itu bukanlah Indonesia menang lawan Korea Selatan, Indonesia menang Piala Dunia, kemudian dan lain sebagainya. Tapi ternyata kemenangan yang sangat besar itu, kemudian al-azim, kemenangan yang luar biasa yang sangat besar itu adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan memasukkan kita ke dalam surganya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Maka Rasulullah mengatakan seluruh umatku, mereka semua akan masuk ke dalam surga
illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ada tak yang mau surga, Pak? Hah? Kita semua mau surga, Pak? Mau cepat atau mau lambat, Pak? Hah? Ya yang mana aja yang penting kita masuk surga gitu, Pak ya. Karena kan syarat masuk surga kan harus mati dulu gitu. Apakah kita sudah siap mati atau belum? Apakah amal kita sudah banyak atau belum? Nah, itu kan perlu ditanyakan kepada diri kita. Nah, illa man aba kata Rasulullah, kecuali yang enggak mau. Dan sahabat mengatakan, man ata'ani dakhala jannah. Emang ada ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, maka ia akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka dialah yang maksudnya man aba, yang tidak mau masuk surga. Berarti kan mudah kan Pak masuk surga, Pak? Apa syaratnya, Pak? Taat sama Rasulullah, taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, udah cukup itu aja. Jadi ketika kita selama hidup saat ini 30, 40, 50, 60 tahun, kalau kita taat sama Allah dan Rasulnya, maka insya Allah surga. Kan taatnya kan berat Ustaz ya. Bangun sepertiga malam, zakat 2,5%, kemudian ngajarin agama untuk anak, kemudian berbuat baik untuk sesama, itu berat. Ya, itu adalah konsekuensi dari bagaimana kemudian kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana ada sebuah kisah dari sahabat yakni adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kalau tidak salah, beliau salah satu sahabat Rasulullah yang beliau itu adalah ahlu sufah. Ahlu sufah itu adalah orang-orang yang tinggal di masjid. Kemudian beliau ini salah satu pembantu Rasulullah, khusus di bagian membantu Rasulullah dalam berwudu. Jadi suatu ketika di waktu sepertiga malam gitu, Rasulullah keluar dari mikotnya, dari rumahnya. Kemudian Ka'ab ini, Rabi'ah ini kemudian langsung sigap menyediakan air untuk Rasulullah berwudu, bersuci dan lain sebagainya. Lalu kemudian Rasulullah ingin memberikan suatu apresiasi kepada sahabatnya ini karena senantiasa membantu Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Salli ya Rabi'ah, mintalah sesuatu kepada wahai Rabi'ah." Nah, saat itu Rabi'ah itu adalah seorang pemuda yang dia tidak memiliki pekerjaan, yang tidak memiliki keluarga, yang tidak memiliki istri. Maka ketika ada sebuah kesempatan besar yang Rasulullah katakan, "Salli ya Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku." Nah, kira-kira Pak, kalau kita misalkan presiden datang ke Billboard kemudian nanya, "Ketua DKI mana? Mau minta sesuatu nggak sama saya?" Ada kita, "Pak, minta bangun nanti dia, minta fasilitas mobil ambulan misalnya dan sebagainya." Artinya kita mencari kesempatan untuk meminta sesuatu yang luar biasa. Nah, tapi ketika orang yang ini sadar yang menawarkan adalah manusia yang paling mulia, manusia yang doanya mustajab, maka dia berpikir, kalau aku minta jodoh, maka jodoh itu telah Allah atur. Kalau aku minta pekerjaan, minta rezeki, maka Allah sudah menentukan rezeki setiap orang. Kemudian dia berpikir lama, kemudian akhirnya Rasulullah menegur kembali, "Wahai Rabi'ah, salli, wahai Rabi'ah, minta sesuatu kepadaku." Lalu kemudian akhirnya Rabi'ah mengatakan, "As'aluka murafaqataka bil jannah ya Rasulullah." Sedikit kita selesaikan hadis ini. Ya Rasulullah, aku meminta agar bisa bersamamu di surga ya Rasulullah. Ya Allah, udah dikasih hati minta jantung gitu Pak ya. Artinya udah dikasih seenggaknya minta yang receh-receh gitu ya. Misalkan, ya Rasulullah berikan aku misalkan menjodoh, ya Rasulullah aku berikan aku pekerjaan. Bisa saja Rasulullah kan tinggal menyuruh sahabat-sahabat yang pasti akan dilakukan. Tapi perhatikan bagaimana seorang sahabat yang dalam kondisi sulit sekalipun, tapi jiwanya tetap responsif terhadap kebaikan. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi teman nanti di surga ya Allah." Kemudian ini pertanyaan yang permintaannya begitu besar. Maka Rasulullah mengatakan, Rasulullah menego, "Wahai Rabi'ah, memang ada permintaan yang lain atau minta sesuatu yang mudah?" "La ya Rasulullah,
Tidak ya Rasulullah, hanya itu saja ya Rasulullah. Lalu kemudian akhirnya Rasulullah tersenyum, lalu Rasulullah mengatakan kepala mata Rasulullah mengatakan ini ala nafsika dikatakan sujud. Maka wahai Rabi'ah, bila engkau ingin bersama nanti di surga, maka bantulah aku untuk senantiasa engkau memperbanyak sujud. Nah ini dalam bab yang mulai dalam bab sholat malam, kemudian ulama memasukkan hadis ini menandakan apa? Bahwa ternyata ketika kita ingin menjadi tetangga Rasulullah, ketika kita ingin berada di surga bersama dengan Rasulullah, maka Rasulullah memberikan kita satu kunci, yang adalah perbaikilah sujud kalian. Maknanya adalah bahwa perbaikilah ibadah kita, dan yang paling besar ibadah seorang muslim adalah sholat. Karena sholat itu adalah miftahul jannah. Kalau sholat itu adalah kunci kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai dari saat ini belum terlambat kita mungkin yang ketika sholat Allahu Akbar, oh iya tadi ada utang sama warung cok misalkan, Allahu Akbar, oh iya lupa tadi naruh kunci di sini. Maka ketika kita mengatakan Allah Maha Besar, maka seluruh kehidupan ini semuanya adalah kecil. Maka ketika kita Allahu Akbar, maka kita agungkan kemudian ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikut yang terakhir adalah sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang berat. Kita sholat berat gak Pak? Berat. Apalagi misalnya kita sholat subuh, ya Allah, nanti disuruh bangun dulu, suruh sholat tentunya cuma 2 rakaat ya Pak ya. Kalau misalkan 4 rakaat, ya Allah, berat juga. Kemudian kita disuruh baca Quran, kita disuruh memberikan nafkah kepada keluarga, kita disuruh untuk mendidik anak dalam surat Al-Baqarah 133 itu. Kemudian bagaimana kita disuruh dalam surat Al-Tahrim ayat ke-6 menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka dan lain sebagainya. Berat saat itu Pak. Dan masuk dalam surga itu juga berat. Maka daripada itu masuk dalam surga itu berat, maka kita harus menjadi jiwa-jiwa yang responsif terhadap berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ini semua dalam rangka tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak yang dirahmati Allah, pengingat yang singkat ini untuk kita bersama, semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam merespon berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini semasa selama kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti di dalam surat Tafsir Al-Ahqaf ayat ke-15 itu tentang bagaimana orang-orang yang telah lewat usianya 40 tahun. Maka kemudian ada waktu kesempatan lain kita bisa bersama untuk bagaimana orang-orang yang usianya telah di atas 40 tahun untuk memperbaiki ibadah dan lain sebagainya. Demikian Bapak yang dirahmati Allah, pengingat yang singkat ini, semoga Allah memberikan kita kekuatan sabar dalam menjalani kehidupan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.